Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengijazakan amalan wirid ilmu laduni Sunan Kalijaga tawasulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadratin malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, bibarakati wa karomati wa syafati. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati sultanun aulia khausil a'jam kutubil alamin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bibarakati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gresik, bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Khususon hajati, ya Allah, hamba mohon ilmu laduni Sunan Kalijaga. Al-Fatihah. Bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Saya ulangi dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Membaca Fatihah satu kali. Ila hadrati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, bibarakati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati sultanul aulia khausil a'jam kutubil alamin bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu membaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Khususan hajati, ya Allah, hamba mohon ilmu laduni Sunan Kalijaga. Bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu dibaca Al-Fatihah satu kali. Saya ulangi lagi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, bibarakati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati sultanul aulia gausil a'jam kutubil alamin bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu membaca Al-Fatihah satu kali. Ila hadrati Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gresik, bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu membaca Al-Fatihah satu kali. Khususon hajati, ya Allah, hamba mohon ilmu laduni Sunan Kalijaga, bibarokati wa karomati wa syafaati. Al-Fatihah. Lalu membaca Al-Fatihah satu kali. Kemudian saya akan mengijazakan kunci ilmu. Setelah membaca tawasulan, terus dibaca kunci ilmu, dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian saya terangkan tentang tata cara membaca wiritan. Membaca wiritan tawasul itu dibaca setelah subuh, dibaca tawasul dari Kanjeng Nabi sampai khususan hajati, lalu dibaca kunci ilmu 3 kali. Setelah sholat luhur hanya dibaca kunci ilmu. Kunci ilmu itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dibaca 3 kali. Waktu asar dibaca tawasul. Jadi tawasul itu dibaca waktu sholat subuh sama sholat asar, khusus tawasulan. Kunci ilmu dibaca setiap sholat. Terus waktu sholat maghrib hanya dibaca kunci ilmu saja. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dibaca 3 kali setelah sholat maghrib. Juga sholat isya hanya membaca kunci ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dibaca seterusnya dengan rutin, dan saya akan mengajari tentang cara penggunaan ilmu laduni Sunan Kalijaga. Apabila Anda terdesak dalam keadaan darurat untuk membela diri, kunci ilmu ini hanya untuk membela diri, bukan untuk menyakiti. Kalau Anda itu diserang musuh atau jambret atau begal, yakin, pasrah dengan Allah, karena semua itu kekuatan milik Allah. Kita hanya meminta kekuatan pertolongan darinya. Begini caranya. Seandainya ada musuh yang mau menyerang kita dalam keadaan terdesak, maka pertama kita yakin adanya Allah, karena semua itu atas pertolongan Allah. Kedua, kita pasrah, karena semuanya itu kita hanya pasrah kepada Allah. Jangan ragu, jangan bimbang, karena kalau kita dalam masalah yang sangat besar, umpamanya mau dirampok, atau ditodok pistol, atau pisau, atau golok, itu bisa kita nyali kecil. Tapi dengan pasrah pada Allah, insya Allah nanti ada pertolongan dari Allah. Yakin Allah akan menolong. Begini tata caranya. Kalau seandainya musuh mau menyerang, pandang musuh, pandang musuh, lalu tarik nafas, simpan di perut, lalu membaca doa. Ya Allah, umpamanya minta jeblak, ya Allah minta jeblak, alirkan tenaga kita di telapak tangan, alirkan, yakin mengalir. Seandainya musuh datang, dorong, ya Allah minta jeblak, dorong. Insya Allah musuh menyerang dengan emosi, dia akan terlempar. Kedua kali juga seandainya kita minta rapat, bismillahirrahmanirrahim. Ini caranya begini, tarik nafas, pandang musuh, alirkan energi di tangan, rapatkan tangan, yakin rapat, ya Allah minta rapat. Dengan izin Allah, apabila musuh menyerang, dia akan rapat. Begitu juga dengan lemas. Seandainya musuh menyerang, tarik nafas, pandang musuh, ucapkan. Pertama yang baik, pandang musuh, terus tarik nafas, tahan di perut, ucapkan. Terus gerakkan energi di telapak tangan, sambil tahan di perut, ucapkan, ya Allah minta lemas, dorong, insya Allah lemas. Begitu juga sebaliknya. Di dalam ilmu laduni Sunan Kalijaga ini, saya mengijazahkan tingkat murid. Tingkat murid yang saya ijazahkan itu insya Allah ada 7. Pertama jeblak, 2 kali rapat, 3 kali lemas. Kalau
keempat lagi merangkal, kelima lagi muter, keenam lagi linglung, ketujuh pingsan. Dengan gerakan tersebut apa yang kita minta maka akan terjadi insya Allah. Seandainya ada musuh, dia akan menyerang dari belakang tanpa kita sengaja, dia akan terlempar melalui jeblak insya Allah dengan izin Allah, semua atas izin Allah. Kita yakin Allah akan menolong kita. Untuk tata cara pengamalan, pertama harus Islam, kedua kali orang itu harus bisa menjalankan syariat, termasuk orang takwa, yaitu yang bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ketiga, kita harus menjalankan maulimo, kalau bahasa Jawa. Maulimo itu tidak mau main judi, tidak mau minum minuman keras, tidak mau madat narkoba, nggak mau madon atau main perempuan, nggak mau maling tidak mau. Terus ada lagi tata caranya, kita harus menghormati orang lain, jangan seenaknya kita bicara, jangan memaki orang, jangan menghewankan orang, karena ucapan kita bisa jadi kenyataan. Karena ini adalah ilmu itu ibarat pedang, apabila pedang itu tidak pandai-pandai kita menggunakan, akan menjadi bumerang bagi kita, bisa jadi itu mengenai kita, bisa jadi mengenai orang lain. Untuk selanjutnya, seandainya ada dari pihak teman-teman atau saudara yang tidak memahami, insya Allah saya bisa membantu lewat Facebook saya dengan akun Habaib Al-Karim. Sampai Anda cari Facebook Habaib Al-Karim. Kalau kurang jelas, sampean cari akun Facebook Habaib Al-Karim. Untuk kelanjutannya, apabila Anda ingin mengikuti keilmuan dari saya, seluruh keilmuan dari saya akan saya turunkan kepada Anda, maka Anda akan boleh mensubscribe dari akun saya ini. Akun saya adalah akun saya Laskar Batin, ya insya Allah Laskar Batin. Sampai cari di YouTube Laskar Batin, insya Allah ketemu, dan Anda subscribe. Seandainya Anda kurang paham, maka buka di Facebook saya dengan akun Habaib Al-Karim. Setiap ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.